Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Tenggiling, atau yang juga disebut terenggiling, adalah mamalia dari ordo Polydota. Dalam bahasa Inggris, hewan ini disebut pangolin. Hewan yang mempunyai kulit bersisik ini, merupakan hewan pemakan semut dan rayap. Kebanyakan tenggiling, merupakan hewan nokturnal, atau aktif di malam hari. Ketika tenggiling merasa terancam, mereka akan menggulung dirinya menjadi bola. Saat ini, tersisa 8 spesies tenggiling yang hidup di 2 benua, yaitu 4 di Asia, dan 4 di Afrika. Populasi tenggiling semakin berkurang, hal ini karena diburu untuk diambil daging dan sisiknya. Berikut, 8 spesies tenggiling yang hidup di Asia dan Afrika, antara lain. 1. Tenggiling Sunda. Meskipun namanya tenggiling Sunda, tetapi, hewan ini juga dikenal sebagai tenggiling Jawa atau Malaya. Hewan ini mempunyai panjang sekitar 79-88 cm, yang berasal dari famili Manidae. Kendati bersarang di lubang tanah, namun, berkat cakarnya yang besar dan kuat, mereka bisa memanjat pohon dengan lincah. Karena makanannya adalah semut dan rayap, mereka tidak memiliki gigi. Untuk menangkap mangsanya, mereka menggunakan lidah sepanjang 25 cm, dan air liur yang lengket. Sayangnya, tenggiling Sunda berstatus genting, hal ini, karena banyak diburu untuk dijadikan obat tradisional. 2. Tenggiling Filipina. Tenggiling Filipina, merupakan hewan endemik Filipina, yang hidup di Pulau Palawan, Busuanga, Culion, Kalawit, dan Apulit. Penduduk lokal, mengenal tenggiling Filipina sebagai balintong. Hewan ini, mempunyai panjang sekitar 58-176 cm, dengan berat 1,8-2,4 kg. Saat masih bayi, tenggiling mempunyai sisik yang lembut, dan akan berpegangan erat pada ekor induknya. Mereka akan menjadi mandiri dan menjalani kehidupan sendiri, pada usia 5 bulan. 3. Tenggiling Cina. Meskipun namanya tenggiling Cina, namun, tenggiling ini juga ditemukan di Nepal, India, Bhutan, dan Myanmar. Tenggiling Cina tinggal di tempat yang lebih tinggi dan lebih dingin, dibandingkan dengan spesies yang lain. Panjang dari kepala hingga ekornya adalah sekitar 65-96 cm, dengan berat sekitar 2-7 kg. Ketika baru dilahirkan, beratnya hanya 93 gram, dengan panjang 45 cm. Cakarnya yang kuat, bisa digunakan untuk menggali lubang sedalam 2,4 meter. Terkadang, mereka tidak menggali lubangnya sendiri, namun, menempati lubang milik hewan lain. 4. Tenggiling India. Tenggiling India, disebut juga sebagai tenggiling ekor tebal. Tidak hanya di India, hewan ini juga dapat ditemukan di Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka. Tenggiling India mempunyai panjang sekitar antara 84-122 cm, dengan berat sekitar 10-16 kg. Seperti tenggiling pada umumnya, mereka bersifat nokturnal, penyendiri, dan bergerak lambat. Biasanya, mereka akan kawin setahun sekali, dan melahirkan 1-3 anak, setelah mengandung selama 65-80 hari. Saat merasa terancam, mereka akan menggulung dirinya menjadi bola, mendesis, dan mengeluarkan bau menyengat yang berasal dari kelenjar duburnya. 5. Tenggiling perut hitam Afrika. Tenggiling perut hitam Afrika, juga dikenal sebagai ipi. Mereka memiliki ekor yang sangat panjang, dengan bagian bawah tubuh yang ditutupi oleh bulu yang hitam. Hewan ini
Bisa ditemukan di Kamerun, Kongo, Ghana, Liberia, Nigeria, dan Sierra Leone. Dari semua spesies, tenggiling perut hitam Afrika merupakan tenggiling yang terkecil. Hewan ini merupakan hewan diurnal, atau hewan yang aktif di siang hari. Biasanya, mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon. Hewan ini mempunyai panjang tubuh sekitar 30-40 cm, dengan panjang ekor sekitar 60-70 cm, dan berat maksimal sekitar 2,5 kg. 6. Tenggiling perut putih. Tenggiling perut putih merupakan tenggiling yang paling sering dijumpai di Afrika. Mereka dapat tumbuh sepanjang 60-105 cm, dengan berat sekitar 3 kg. Hewan ini dapat ditemukan di bagian barat atau tengah benua Afrika, yang hidup di hutan, sabana, kebun kelapa sawit, atau di dekat aliran air. Mirisnya, dalam 21 tahun terakhir, populasinya berkurang hingga 40%. Penyebab utamanya adalah perburuan liar, yang diikuti dengan deforestasi, atau penggundulan hutan. Selain itu, perkembangbiakannya juga sangat lambat, yaitu hanya 1 ekor anak yang lahir per tahun. 7. Tenggiling tanah raksasa. Dari seluruh spesies, tenggiling tanah raksasa merupakan tenggiling yang paling besar. Panjangnya bisa mencapai 1,8 meter, dengan berat sekitar 33 kg. Hewan ini dikategorikan sebagai hewan terestrial, atau hidup di darat. Tenggiling tanah raksasa biasanya bersarang dan berkeliaran di dekat sumber air. Populasinya sangat mengkhawatirkan dan bersifat genting, hal ini karena kehilangan tempat tinggal dan juga perburuan manusia, dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh penduduk lokal. Selain itu, hewan ini diburu untuk diperdagangkan secara ilegal ke daerah Asia dan daerah yang lainnya. 8. Tenggiling teming. Sama seperti tenggiling tanah raksasa, tenggiling teming berasal dari genus Smutsia. Hewan ini mempunyai berat sekitar 5-27 kg, dan 20% diantaranya disumbang oleh sisiknya yang keras. Pemberian nama kepada tenggiling ini adalah bentuk apresiasi kepada seorang ahli zoologi Belanda yang bernama Coenraad Jacob Teming. Mereka tinggal di sabana yang memiliki semak belukar, seperti di Afrika bagian selatan dan timur. Karena hidup di sabana, predatornya adalah macan tutul dan hiena. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.